Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Pertama-tama siapkan panci yang berisi air panas dan kita akan masukkan 2 keping bihun jagung. Ini akan kita rendam selama beberapa saat sampai nanti dia mengembang dan juga lentur seperti yang teman-teman lihat di video. Kita usahakan seluruh bagian bihun ini terendam oleh air panas. Nah, setelah didiamkan beberapa saat, bihunnya sudah mulai lentur mengembang sempurna seperti ini. Selanjutnya buang airnya lalu kita tiriskan dan bihun yang sudah kita tiriskan ini kita akan potong-potong supaya nanti bentuknya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Kalau sudah bihunnya kita sisihkan dulu, sekarang kita siapkan bahan-bahan yang lainnya. Di sini aku punya 1 buah wortel sudah diiris atau diserut tipis. Kemudian ada 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis juga. Dan ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih kita haluskan, boleh dicop atau boleh juga dicincang kasar. Kemudian untuk seasoningnya ada gula, garam, kaldu bubuk, penyedap rasa, dan juga lada bubuk. Takarannya sudah aku tulis lengkap di video atau nanti disesuaikan kembali ya teman-teman sesuai dengan selera. Oke, langsung aja kita mulai. Siapkan wajan, kemudian kita tambahkan secukupnya minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya tadi yang terdiri dari bawang putih dan juga bawang merah. Kita tumis sampai dia layu, aromanya wangi dan golden brown seperti ini. Kalau sudah masukkan wortel serutnya dan tumis beberapa saat sampai wortelnya ini juga layu ya teman-teman. Nah, setelah wortelnya cukup layu seperti ini, kita sisihkan sebentar di bagian pinggir. Kita akan tambahkan 1 butir telur dan ini akan kita tumis. Kita kocok lepas seperti ini ya teman-teman, sampai nanti dia agak matang. Baru kita campur dengan wortelnya. Nah, proses seperti ini biasanya mengurangi rasa amis atau bau amis ya. Kalau wortelnya sudah mulai matang dan layu, kemudian telur orak-ariknya juga sudah mulai matang sempurna, kita tambahkan seasoningnya yang tadi sudah aku sebutkan di awal. Kita tumis lagi sampai tercampur rata bumbu-bumbunya. Kalau sudah, barulah kita masukkan bihun yang tadi sudah kita rebus dan sudah kita tiriskan. Tinggal diaduk aja sampai tercampur rata. Ini di sini aku menggunakan api sedang ya teman-teman, jadi nanti kadar air yang masih ada di bihunnya itu bisa hilang. Setelah dimasak beberapa saat, bumbu-bumbunya juga sudah meresap sempurna. Jangan lupa untuk dikoreksi rasanya. Kalau ada yang kurang, silahkan ditambah lagi sesuai dengan selera teman-teman. Kemudian kalau semuanya sudah pas rasanya, tinggal ditambahkan dengan daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Kita koreksi lagi rasanya. Kalau sudah, ini boleh kita matikan apinya. Hasilnya cantik banget, warnanya bener-bener colorful gitu ya teman-teman. Oke, isian bihunnya sudah matang, hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget. Ini akan kita biarkan sampai dia benar-benar dalam keadaan yang dingin, suhu ruang, supaya nanti tidak mudah basi ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membuat bahan perekatnya. Aku punya 2 sendok makan tepung terigu, kita tambahkan dengan air secukupnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata hingga mendapatkan konsistensi yang teman-teman lihat di video. Nah, di sini aku punya beberapa lembar kulit lumpia, pilih yang kualitasnya agak bagus supaya nanti dia tidak mudah robek ya. Oke, yuk langsung aja kita mulai teman-teman. Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian kita akan gunting setengah bagian seperti ini. Setelah dipotong, selanjutnya kita akan olesi bagian pinggir-pinggirnya dengan lem perekat yang tadi sudah kita buat teman-teman seperti ini dengan menggunakan kuas ya. Setelah itu kita lipat membentuk segitiga seperti yang teman-teman lihat di video. Lipatan ini nantinya akan mempengaruhi besar kecilnya lumpia yang teman-teman akan buat ya. Jadi nanti dipastikan pas supaya tidak kekecilan, supaya juga tidak kebesaran. Nah, untuk bagian ujungnya kita akan kunci dan kita akan berikan lem perekat supaya nanti dia tidak bocor ataupun tidak buyar ketika digoreng ya teman-teman, sambil ditekan seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, tengahnya bolong seperti ini, tinggal kita isi dengan bihun yang tadi sudah kita buat. Aku pakai kurang lebih sekitar 2 serokan garpu. Atau mungkin sekitar 1,5 sendok makan ya teman-teman. Nanti untuk isiannya banyaknya ini disesuaikan aja dengan selera teman-teman semua dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah dirasa isinya ini sudah pas banyaknya, kemudian kita akan kunci, tinggal diberikan lem perekat lagi di bagian ujungnya dan direkatkan seperti ini. Gampang banget ya teman-teman. Yuk kita ulangin sekali lagi, ambil 1 lembar kulit lumpia, dipotong hingga bagian tengah seperti ini, dan kita lipat membentuk segitiga. Usahakan bentuk segitiga ini sesuai dengan besaran yang akan teman-teman buat ya, jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Supaya tidak lengket, bagian lipatan pertama tidak kita olesi dengan lem perekat, tapi bagian-bagian pinggir di sisi lainnya kita olesi dengan lem perekat ya teman-teman. Selanjutnya tinggal dilipat-lipat aja seperti ini, sambil dibantu tekan-tekan ujungnya supaya nanti dia bisa menempel sempurna. Dan olesi lagi bagian pinggirnya seperti ini supaya dia mengunci, tidak akan terlepas lagi ketika digoreng nanti ya teman-teman. Hasilnya cantik, bagian tengahnya bolong, nggak lengket sama sekali, terkena lem perekat tadi. Terus di bagian tengahnya tinggal kita isi dengan bihun, kurang lebih sekitar 2 sendok atau 2 serokan garpu ya teman-teman, nanti disesuaikan lagi aja. Di bagian ujungnya tinggal kita beri dengan lem perekat, terus ditekan-tekan seperti ini sampai dia merekat sempurna.
Oke, udah jadi semuanya. Dari satu resep ini aku mendapatkan hasil kurang lebih sekitar 28 pieces. Untuk jumlahnya nanti itu tergantung dari banyaknya isian yang teman-teman masukkan ke dalam kulit lumpia ya teman-teman. Jadi nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau sudah selesai bisa dijadikan ide stok frozen food, tinggal ditutup di wadah kedap udara terus dimasukin ke freezer aja. Kalau misalnya mau digoreng langsung tinggal siapin minyak di wajan yang apinya sedang cenderung kecil atau sedang aja nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan secukupnya lumpia bihun, kita goreng sampai warnanya kecoklatan, golden brown seperti ini. Jangan lupa untuk dibalik supaya nanti bisa matang merata ya teman-teman. Pakai api sedang cenderung kecil nggak apa-apa. Jangan terlalu besar supaya nanti tidak mudah hangus, takutnya kalau kebesaran apinya luarnya sudah kecoklatan tapi dalamnya belum begitu matang ya. Nah kalau sudah cantik gini warnanya sudah dipastikan matang sempurna, tinggal kita angkat lalu tiriskan. Wajib untuk ditiriskan karena di bagian dalamnya dia banyak mengandung minyak. Jadi ketika diangkat seperti ini tuh minyaknya benar-benar mengalir. Jadi wajib untuk ditiriskan ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Dan udah deh jadi ini dia hasilnya teman-teman, lumpia bihun yang hasilnya cantik, juga banyak banget. Seperti yang aku bilang tadi, lumpia ini mengandung banyak minyak di dalamnya, jadi aku pakai nampan peniris, teman-teman bisa lihat sendiri di bawahnya banyak minyak yang masih menetes. Jadi usahakan setelah digoreng langsung ditiriskan ya teman-teman. Kalau misalnya untuk dijadikan ide jualan bisa dikemas dengan menggunakan plastik OPP motif seperti ini, hasilnya cantik banget. Atau bisa langsung disajikan di dalam nampan, bisa juga dikemas menggunakan plastik mika atau kotak mika seperti itu ya. Nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kulit bagian luarnya ini benar-benar crispy. Tapi ketika dibelah bagian dalamnya itu masih terasa lembut dari bihunnya, aromanya tuh strong, enak banget gitu. Dari warnanya cantik banget ya teman-teman. Untuk rasanya tadi enak banget, gurihnya pas, ada rasa manis-manisnya, ada rasa gurihnya, ada rasa pedas dari ladanya. Pokoknya enak banget dan wajib banget untuk di-recook di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.